Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Bu, kita dari kampus TIT Al-Muslihun Tulogo, Blitar. Ini mau wawancara terkait kewirausahaan. Jadi usaha yang ada di sini usaha catering panjenengan. Gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkon Nafian. Terus teman saya, Perkenalkan saya Zaka Lilido. Dan saya Cindy Maulidia. Dan saya Umi Hani Karamatul Aulia. Dipanggil Aulia aja Bu. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, terkait kewirausahaan. Bagaimana asal mula dalam mengusahakan catering ini agar sukses sampai sekarang? Ya, termotivasi karena ya pertama kan kita hidup sama anak-anak aja ya, terus kita ingin mencarikan biaya sekolah anak-anak, akhirnya kita belajar usaha catering itu. Pertama cuman jualan itu ayam bakar sama perkedel itu. Ya sudah, pas waktu awal bulan puasa tahun 2015-an atau 16 ya, alhamdulillah kasih lancar. Setelah itu habis puasa lebaran ya, habis lebaran kita mencoba jualan lagi, terus ditambahin sama sayur-sayuran, lodeh kayak gitu, 4 macam lah gitu. Alhamdulillah juga diparingi lancar. Jadi bertahap nggih Bu. Bertahap, sedikit demi sedikit gitu loh Dok. Terus kemudian itu kan masuk apa itu ya, dibangun ruko-ruko itu loh Le. Itu ruko yang dekat pasar itu kan masuk bos kan di situ. Nah di situ bosnya pasar itu mempercayakan sama saya, suruh masakin anak buahnya itu makannya di tempat warung saya. Lama-lama saya masak nasi juga lah, bukan sayur aja itu. Terus sampai beberapa tahun itu. Dan terus lanjut, terus itu bertambah masakannya sampai sekarang itu. Nah, yang dari luar juga itu suka pesen apa itu, kambing, suruh masak kambing buat sate, buat akikah, buat selamatan apa aja lah, pengantin juga apa itu. Terus Jadi dari kecil sampai tapi juga bertahap Dok ya, Ada jatuh bangunnya. bertahap. terus kalau dalam strateginya Bu, itu cara jenengan memasarkan produk yang jenengan, catering yang jenengan agar lebih dikenal semua orang kayak gimana Bu? Cuman dari teman ke teman aja. Jadi dari orang ke dari orang. orang ke orang aja. Kan kita jualannya kan di pasar kan Dok, jadi kan cepet orang kenal kita gitu. Oh di sana loh gitu. Nah, kalau di pasar kan gitu. Kalau terkait kambing itu ya Bu ya, kira-kira bisa spill resep apa enggak? Waktu itu kan biasanya kambing ini pengolahannya kan susah banget, kadang bau, kadang dagingnya ulet, itu kira-kira bisa di-spill apa enggak? Resep apanya? Kayak sate lah, sate bumbu merah itu.
Ya kalau ampreng nggak uletnya itu ya dikasih apa ya? Kalau bumbunya kan kita bukan sate bakar ya, sate komo itu bumbunya itu bumbu jangkep, orang Jawa bilang bumbu jangkep. Itu pokoknya dagingnya nggak direbus dulu, habis diirisi yang bersih itu lah, udah bersih, dicampur sama bumbu, terus diungkep di wajan itu. Nanti kalau sudah umur beberapa setengah jam apa ditutup rapat, habis itu apinya dimatikan. Terus dimatikan berapa menit lagi 20 menit lagi dinyalain, habis itu sudah empuk lah, juga nggak bau, pokoknya yang bersih, bumbunya bumbu jangkep. Berarti nggak ada pakai nanas, pakai madu itu nggak ada bumbu Jawa asli, bumbu jangkep. Kalau dari catering itu tadi, terutama untuk akikoh, biasanya kan pesanannya kambing gitu. Nah, itu tadi sistemnya dari ibu sendiri yang mencarikan kambingnya, apa dari yang mesen itu cuma dandak nih kasarannya apa? Kadang ada yang dandak nih, kadang ada yang pesen suruh beliin itu. Berarti bawa kambing sendiri gitu. Ada yang bawa kambing sendiri, nanti dipotong, kita tinggal masak. Kadang ada yang pesan sekalian belikan kambingnya gitu. Nanti kita tinggal pesan sama yang tukang sembelih itu kan juga jualan kambing gitu loh. Gitu. Minta harga berapa? 2 juta apa 3 juta apa berapa gitu, semau dia lah pokoknya, semampu dia gitu. Ada yang 4 juta. Nah, itu tadi kan ibu bilang kalau biasanya orang jualan kan mesti jatuh bangun dan lain sebagainya. Nah, kira-kira ketika dalam kondisi dagangannya itu tadi udah habis, itu biasanya bagaimana? Apakah diingat atau seperti apa? Kalau yang masih bisa diingat, kalau sudah nggak bisa dihangatin ya disodakohkan gitu. Jadi nggak rugi ya Bu itu? Enggak. Itu loh dari Allah. Kembali ke dia. Enggak rugi. Jadi dunia dapat, akhirat juga dapat Ya, gitu ya. insya Allah. Mudah-mudahan kita mencari berkahnya aja. Kira-kira ada apa enggak Bu? Kan sudah dari 2015 ya. Dari berjalannya itu tadi, kira-kira sekarang ini apakah ada ibu sampean ini memasak sendiri atau ada yang bantu terkait bumbu-bumbu dan lain sebagainya, masakan di dapur? Ya, kalau bumbu-bumbu murni saya sendiri yang bikin. Kalau dulu memang sendirian ya, sudah 2 tahun inilah ada yang membantu, tapi cuman ya suruh ngupas motongin sayur, gorengin ikan-ikan itu aja. Tapi semua bumbu-bumbu yang racik saya sendiri. Suruh ngupas brambang, lombok gitu, ada yang bantu. Kira-kira itu di pasar ya, di tempat ibu jualan itu apakah ada menu yang paling disukai? Disukai seller gitu. Ada menu yang paling disukai itu blendi tewel kering sama pindang suwir ya, pindang salem suwir itu yang kayak sarden itu, tapi agak kayak sarden lah, tapi ikannya itu tak suwir-suwir gitu. Itu paling disukai orang ya, sama ayam suwir itu, blendi tewel kering sama itu paling dicari orang. Sambal terong. Sambal terong. Ya menune wong desa iku. Menune wong desa iku Rendo. Malah yang menu-menu desa malah yang menu desa banyak dicari orang. Bagaimana cara mendeteksi ibu itu untuk tahu kalau makanan-makanan yang disukai di desa itu seperti blendi tewel, terus
ayam apa? Suwir. Ayam suwir, pindang suwir Pindang, ya, ya, pindang suwir. suwir, terong, sambal terong seperti itu tadi. Ya, masalahnya banyak yang beli itu. Oh, gitu. Oh, banyak yang beli itu. Yang kalau nggak ada ya dicari itu. Oh, berarti ditanyakan Oh, berarti ya? ditanyakan. Oh. Berarti itu pasti ada, menu itu pasti ada setiap hari. Karena ya itu orang selalu cari-cari itu sambal. Awalnya ya cuman saya apa ya, tak bikin utuh gitu ya pindangnya itu. Tapi kok minatnya itu nggak begitu banyak peminatnya ya. Terus Masih banyak kan yang disukai. tak bikin itu sambal pindang lah kasarannya kan. Sambal pindang suwir gitu. Iya. Itu kok banyak yang suka. Orang beli, Mbak beli sarden malah gitu kan. Padahal itu cuma pindang suwir. Katanya sarden gitu. Sarden wong desa. Itu sarden pabrik. Dari peminat makanan jenengan apa enten sing komplain masalah iki kurang asin, iki kurang pedes gitu. Apa enten ngoten? Dulu ada, sekarang alhamdulillah nggak ada. Berkembang dengan cara Berkembang, gitu. belajar itu. Belajar. Oh gitu. Kan kita kan tahu hari ini kan sudah mulai teknologi itu berkembang secara pesat. Nah, dan persaingan pasar itu kan makin berat juga. Pasar terutama dalam kewirausahaan. Nah, kira-kira dari Ibu sendiri menangani tantangan itu seperti apa? Ya kan sekarang cenderung orang-orang ini mager keluar sire pesan GoFood atau apa Grab food dan Nggak apa-apa. Yang penting saya cuma optimis, bismillah. Itu aja. Kunci suksesnya. Terus optimis, bismillah. La haula wala quwata illa billah. tapi sampean juga Bu, apa namanya? Nge-share ke media Iya, promosi promosi lewat WA aja, grup gitu aja. Iya. Kan sudah punya HP itu, kalau dulu kan belum ada. Sudah punya HP Android ya bisa nge-share gitu. Ya, grup, ya konco-konco. Oh gitu. Sama juga. Tadi saya penasaran sama blendi tewel keringnya tuh. Kira-kira itu gimana nih buatnya? Ini siapa tahu teman-teman nanti juga bisa buat blendi tewel kering gitu. Dimasak dulu, dikasih bumbu-bumbu yang lengkap, tapi nggak dikasih santan ya kalau blendi kering saya. Cuman dikasih miri ya, miri digoreng. Kayak bumbu-bumbunya gitu tetap Bumbunya bawang. tetap berambang bawang, lahos, daun salam, tuh. Cuman nggak dikasih santan, cuma miri yang sudah digoreng. Tuh. Terus dihangatin sampai Sampai asap, sampai kering. sampai kering. Tuh. Mungkin itu dulu saja nih Bu. Nih, niki insya Allah besok dari teman-teman ini mau melihat proses memasak dan proses masak dan juga nanti akan berkunjung ke pasar lihat bagaimana situasinya di pasar itu seperti apa. Oke, nggih. Besok mau ke sana. Terima kasih banyak. Dari awal sampai akhir, apabila ada perkataan dari teman-teman, saya pribadi mewakili teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya Bu ya. Nggih, sami-sami. Kula nggih semanten ugi. Terima kasih banyak juga ilmunya. Mungkin ada pesan-pesan untuk Generasi muda. Yang mau berusaha jadi pengusaha. Gimana ya? Pokoknya ya maju terus, pantang menyerah, semangat gitu aja. Maju terus, semangat, jangan menyerah dalam keadaan apapun. Oke, see you next time. Dadah. See you guys.
Oke.